فقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعلنا نقوم به مخلصا لك يا رب العالمين. وبعد. Pertama-tama, tidak ada kata yang pantas diucapkan selain kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita nikmat hidayah serta taufik untuk bisa berkumpul kembali di majelis ilmu yang diberkahi oleh Allah. Dan hari ini spesial. Ada beberapa wajah yang sudah lama tidak bertemu dan ada beberapa wajah yang baru. Ahlan wa sahlan. Selamat bergabung kembali ke dalam majelis kita ini. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada keturunan beliau, sahabat beliau dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Kemudian kami berterima kasih juga kepada para panitia yang telah mengusahakan terjadinya kegiatan kita dan maupun kegiatan-kegiatan yang akan datang. Nah, silahkan di hadis nomor berapa sekarang? 1460. Sahih? Minal kabair itu. Silakan. Siapa yang mau baca? Nah, hadis yang kita baca kali ini adalah hadis riwayat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min al-kaba'ir. Apa kaba'ir? Di antara dosa-dosa besar, ya, syatmur rajuli walidayhi. Ya. Yang pertama kabair dulu. Kabirah. Dosa-dosa besar. Ya. Terus apa patokan dosa tersebut disebut dosa besar? Yang ada ancaman. Ahsan. Ada lagi? Ya, segala dosa, segala maksiat yang di dalamnya ada uqubatun khassah. Uqubah itu hukuman khusus. Ya, entah dia had di dunia, ya kan? Tahu had ya? Dosa-dosa yang dia ada hadnya, ya, ada hukuman khususnya. Kemudian, ya, ataupun disebut di dalamnya misalkan laknat. Nah, ini dosa besar juga. Atau ada ghadab, ya, murka, kemurkaan Allah, masuk dosa besar. Kemudian ada tabarru'um min. Apa tabarru'? Berlepas diri. Allah dan Rasulullah berlepas diri dari pelaku ini misalkan. Itu sudah dosa besar. Ada hirman min dukhulil jannah, misalkan ada ancaman untuk tidak masuk surga, la yadkhulul jannata fulan misalnya. Nah, ini sudah masuk dosa besar, ya. Jadi segala hal tadi, ya, ancamannya di dunia maupun di akhirat ini termasuk dosa besar.
Kemudian ya, di hadis tadi minal kabairi syatmur rajuli walidayhi, artinya ada ya di antara dosa besar ya ketika seseorang itu apa? Yashtum. Apa istilahnya syatmur rajuli walidayhi? Tahu syatmun ya? Yashtum mencela ya, atau semisalnya mencela orang tuanya ya. Itu cuma salah satu dari di antara dosa besar ya. Dosa besar berarti ada banyak. Kan disebutkan minal kabair, min itu apa? Tabair. Ya, di antara dosa besar artinya berarti masih ada dosa besar yang ya dosa besar berarti banyak. Ya. Dan dosa besar juga bertingkat-tingkat. Ya. Ada istilahnya akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Ya, ada dosa besar yang mendekati syirik misalkan. Ya. Tapi ada juga yang sebagiannya mendekati kufur. Tapi ada yang sebaliknya mendekati dosa-dosa kecil. Ya, mendekati dosa-dosa kecil. Ya, maka ada derajatnya, ada tingkatan-tingkatan dalam dosa-dosa. Ya. Nah, kemudian di hadis ini disebutkan syatmur rajuli walidayhi. Ya, tadi seseorang yang mencela walidayhi, apa walidayhi? Kedua orang tua. Dari mana kata dua ya? Ada ya-nya. Ya, ada ya-nya walidayhi. Berarti dia dua orang. Kemudian nunnya hilang karena mudhaf. Ya, jadi ai abahu wa ummah. Berarti maksudnya mencela ayah dan ibunya. Qila, kemudian para sahabat ya, bertanya-tanya kepada Rasul. Ya, istab'alu, bagaimana seseorang itu bisa mencela orang tuanya? Enggak mungkin ada. Ya, tidak mungkin ada seseorang mencela kedua orang tuanya. Ab'ad ma yakun. Ini sangat tidak mungkin. Ya. Mereka bertanya, wa hal yasubbur rajul walidayhi? Rasul, apa ada seseorang? Apa mungkin ada seseorang yang mencela kedua orang, yang menghardik kedua orang tuanya? Walakin Nabi ya, Nabi menjawab apa? Nah. Ya. Tapi bitariqin ghairi mubashir. Ada orang mencela orang tua, tapi dengan cara yang tidak langsung. Ya, bagaimana cara yang tidak langsung? Beliau lanjutkan sallallahu alaihi wasallam, "Na'am yasubbu aba rajul fa yasubbu abah." Ya, dia cela ayah orang lain, kemudian orang yang dicela ayahnya tadi mencela ayahnya dibalas. Ya, dia mencela ayah orang lain sehingga orang lain tersebut mencela ayahnya. Wa yasubbu ummah fa yasubbu ummah. Kemudian dia mencela ibunya, maka orang yang dicela tadi mencela balik ibunya. Ya, ini namanya mencela orang tua dengan cara yang tidak langsung. Ya. Kalau dengan cara yang langsung baik, tidak mungkin. Ini di zaman siapa? Di zaman sahabat. Tapi zaman sekarang jangankan dengan cara tidak langsung, dengan cara yang langsung saja ada. Ya, bahkan mencelakai orang tua, bahkan menghilangkan nyawa. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Lihat betapa jauhnya keadaan di zaman kita dengan di zaman sahabat. Zaman sahabat aja mencela orang tua itu enggak mungkin ada orang yang mencela orang tua. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Nah, ini makna dari hadis. Ya. Faedahnya, di antara faedah hadis ini, an-dzunub qisman, ya, dosa-dosa itu ada dua macam, dua bagian, shaghair wa kabair. Ya, tadi kabair kita sebutkan dhabitnya, yang ada ancaman ya di dunia, ada had di dunia maupun dijanjikan azab dan ancaman-ancaman lain di akhirat. Kemudian anna syatmar rajul abahu wa ummah min kaba'iriz dzunub. Ya, bahwa mencela orang tua
ayah dan ibu merupakan dosa yang sangat besar. Ya, li'annahu 'uquq. Karena itu merupakan durhaka, ya, durhaka kepada orang tua. Ya. Dan ini durhaka yang kabair, ya, termasuk dosa-dosa besar secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara tidak langsung aja nggak boleh, apalagi secara langsung. Ya. Ya, kemudian faedah yang lain, muraja'atus sahabat. Ya, sahabat itu kadang-kadang bertanya kepada Nabi, muraja', memastikan. Ya, radhiyallahu anhu ajma'in ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi juga open. Dan Nabi juga terbuka. Ya, jadi bukan tidak boleh ditanya, tidak boleh dikritik dan lain sebagainya. Dan Nabi open. Yang belum paham boleh ditanyakan, dan Nabi terbuka untuk hal itu. Ya. Tapi ya, berbeda ketika sahabat bertanya kepada Nabi dengan orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kalau para sahabat bertanya kepada Nabi, pertanyaan para sahabat radhiyallahu anhum itu berangkat dari maksud yang baik. Ya, memang benar-benar pengen tahu, benar-benar pengen berilmu. Adapun munafik dan Yahudi, ya, dan kaum-kaum yang ingin, ya, memusuhi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya juga kepada Nabi. Tapi tujuannya apa? Nyakal. Tujuannya memojokkan. Tujuannya menjatuhkan. Ya, maka harus cerdas. Ya. Termasuk antum-antum nanti yang ngajar di Indonesia misalkan, cerdas dengan pertanyaan. Tidak bisa dipukul rata semua pertanyaan. Ya. Kalau pertanyaan seaneh apapun, seandainya muntolaknya dasarnya adalah keingintahuan, niat yang baik, jadi sambut. Ya. Tapi kalau pertanyaan yang menjebak, Nabi tidak menyambut itu. Baik. Ya, tadi di antara pertanyaan sahabat apa? Ayasubur rajul walidayhi, ya kan? Apakah seseorang itu bisa, ya? Apa ada orang yang mencela kedua orang tuanya? Kemudian faedah yang lain, husnul ta'limur rasul. Ya, baiknya cara mengajar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian bagaimana beliau menjelaskan hal-hal yang tidak difahami, ya, dengan cara yang paling mudah. Yang tadi dijelaskan, yasubbu abar rajul fa yasubbu abah. Ya, dia mencela bapak orang lain sampai dia mencela balik. Ya. Kemudian jawaban, ya, anna jawab bina'an jawabun sahih. Ya, jawaban dengan jawaban apa? Na'am, berarti itu jawaban benar. Ada kata lain yang menunjukkan benar tapi bukan na'am. Apa tuh? Sering dengar pasti. Ayu. Ayuwah atau yang dekat dengan ayuwah. Pernah dekat tidak? Iya. Itu na'am. Itu apa? Nah, itu juga artinya membenarkan. Ya. Nah, ini di dalam ayat apa? Wa yastambi'ulak ahaqqunhu qul wa rabbi. Ya, artinya na'am. Itu ya. Maksudnya adalah di sana. Kemudian wa rabbi innahu lahaq. Ya, jadi kalau ya artinya na'am juga. Baik, kemudian ada faedah lain, ini faedah yang cukup penting, ya. Ini kaidah. Ya, ini kaidah dalam ilmu fiqh. Anna al-wasail laha ahkamul maqasid. Nah, ini bisa dijadikan bahan. Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Wasilah itu memiliki hukum apa? Hukum maksud, hukum tujuannya. Ya. Jadi misalkan ada hal-hal yang diharamkan, ya, ada hal-hal yang diharamkan. Wasilah menuju hal yang diharamkan berarti juga diharamkan. Ya, wasilah yang
ditujukan kepada maksud yang haram, berarti dia juga haram. Misalkan ada seseorang yang ingin bermaksiat, maksiatnya ini nggak bisa di kota ini, harus di kota lain. Sama? Kemudian berarti dia ingin safar min ajli al-maksiyah. Safar hukumnya apa? Safar mubah saja aslinya. Tapi ketika dia ingin safar min ajli al-maksiyah, untuk maksiat, dari safarnya dia sudah dihitung haram. Safarnya sudah safar haram. Ya, al-wasail laha ahkamul maqasid. Nah, ini udah jadi kaidah. Bisa dijawab nanti begitu. Ya. Wasilah memiliki hukum maqsad. Tapi para ulama membedakan antara man 'asa Allah bi safarihi wa man 'asa Allah fi safarihi. Al-'asi bi safarihi wal 'asi fi safarihi. Apa bedanya? Al-'asi bi safarihi, man 'asa Allah bi safarihi. Orang yang bermaksiat dengan safarnya. Artinya safarnya menjadi apa? Wasilah. Nah, para ulama mengatakan yang bermaksiat dengan safarnya, dia safar tapi untuk maksiat, berarti rukhsah safar dia tidak dapat. Rukhsahnya tidak dapat. Ar-rukhsah la tunatu bil ma'asi, iya kan? Rukhsah tidak didapatkan ya kalau dia untuk maksiat. Tapi man 'asallah fi safarihi, dia safarnya bukan untuk maksiat, dia ingin safar aja. Dia cuma ingin safar biasa gitu untuk kebutuhan sesuatu. Tetapi la qadarullah terjatuh dalam maksiat. Ini dapat rukhsah atau tidak? Fi safarihi, bukan bi safarihi. Safarnya buat wasilah buat maksiat bukan? Bukan. Ya, jadi rukhsahnya tetap dapat. Tahu bedanya ya sekarang ya. Ya, jadi yang tidak dapat rukhsah adalah man 'asallah bi safar, dengan safar. Dari safar udah haram sudah. Nah. Baik, ini kaidah pertama yang kita dapat ya, al-wasailu laha ahkamul maqasid. Tadi kita sebut juga ar-rukhas la tunatu bil ma'asid. Ada kaidah yang kedua, ada namanya saddud dzara'i'. Saddu al-dzara'i' atau saddu dzari'ah. Pernah dengar? Ya, saddud dzara'i', ya, dzari'ah itu jalan juga, ya. Maka dzari'atan li muharram fa huwa muharram. Ya, jadi ada di dalam ilmu usul fikih, di antaranya ada adillah mukhtalaf fiha, dalil-dalil yang masih diperdebatkan. Di antaranya saddud dzara'i'. Ya, jadi pencegahan untuk hal-hal yang buruk. Ya, contohnya di sini. Yasubbu abar rajul fa yasubbu abah. Ya. Dia mencela ayah orang lain, ini dzari'ah. Bagi orang itu mencela bapaknya. Ya, maka mencelanya ini dzari'ahnya, jalan ini sudah ditutup jangan, agar tidak terjadi mafsadah yang lebih besar. Ya, jadi itu kaidah yang kedua, saddu al-dzara'i'. Nah, itu bisa dipakai nanti di masyarakat. Ya. Misalkan ada peraturan atau ada pembangunan sesuatu, ini untuk mencegah keburukan, namanya apa? Saddu dzara'i'. Ya, misalkan pemberlakuan jam malam misalkan. Ya, di beberapa daerah malamnya parah sekali sehingga diberlakukan apa? Jam malam. Itu apa? Saddu dzara'i'. Untuk mencegah mafsadah, keburukan yang lebih buruk. Di antara saddu dzara'i' juga ya, ada dalam ayat wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Apa lanjutannya? Fa yasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kalian mencela Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Jangan mencela Tuhan yang mereka sembah selain Allah, sehingga mereka nanti apa? Mencela balik Allah. Fa yasubbullaha adwan bighairi ilm. Ya, malah dicela balik. Maka mencela sesembahan mereka ini dari ditutup. Ya, ditutup, ya, dihentikan agar tidak terjadi mafsadah yang lebih besar, yaitu mereka mencela Allah. Ya, insyaallah wadah ya.
Nah, sebenarnya di sini akan timbul pertanyaan. Ada dalam ayat disebutkan faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Seandainya seseorang mencela ayah kita atau orang tua kita atau kerabat kita, berarti kan apa? Boleh dibalas dengan celaan balik, ya kan? Nah, tetapi dalam masalah ini, orang ini mencela orang tua kita karena apa? Karena ingin mencela kita sebenarnya. Ya, berarti kalau memang mau membalas, cela orangnya balik, orangnya saja. Ya, tapi jangan dilebih-lebihkan. Ya, tentu dalam batas yang sama. Wa illa memaafkan lebih afdal. Baik, silakan hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان ويعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام متفق عليه. Nah, hadis berikutnya wa Nabi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu apa la yahillu tidak halal, berarti hukumnya apa? Haram. Tidak boleh, haram juga. Fal ma'na annaha haram, maka ini haram. Ya, sebagaimana dalam ayat juga beberapa kata wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna atau wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Ya, kalimat-kalimat ini menunjukkan keharaman. Ya, jadi memang haram itu bisa diketahui dengan beberapa hal. Misalkan di jalan yang pertama dijelaskan secara sharih bahwa hal tersebut haram dengan lafaz haram. Apa contohnya? Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Jelas haram. Ya. Kemudian dengan menafikan halal seperti inilah yahillu. Ya. Kemudian haram juga bisa dilihat dari misalkan ada perbuatan-perbuatan yang ada ukubah, ada had atau ada iqab, ada adab, berarti ini termasuk haram. Ya. Dan segala larangan itu hukum asalnya ada haram, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu makruh. Tidak ada dari haram ke halal, tidak ada. Dari haram biasanya mana? Ke makruh. Ya, karahat tanzih. Baik. La yahillu li muslim. La yahillu li muslim. Tidak halal bagi seorang muslim an yahjura akhahu. An yahjura akhahu. Siapa akhul muslim? Ya muslim. Ya. Secara bahkan muslim yang baik maupun muslim yang asli. Karena di dalam ayat ya, beberapa kali disebutkan bahwa ya ada nanti di apa namanya di fawaid yang kita sebutkan saja. Di beberapa ayat bahkan ada muslim yang pembunuh disebut apa dalam ayat faman ufiya lahu min akhihi syai'. Ya, ada seorang pembunuh, dia membunuh kerabatnya atau anaknya. Tapi kalau dimaafkan man ufiya lahu min akhi, masih disebut apa? Saudaranya, saudara seimannya. Ya. Atau bahkan ada dua kelompok yang berselisih misalkan wa in ta'ifatani minal mu'minin ya iqtatalu fa aslihu bainahuma. Ini sampai perang. Ya. Kemudian dilanjutkan ya innamal mu'minuna ikhwah. Ya, walaupun sampai ke dalam konflik yang sebesar apapun muslim itu tetap apa? Tetap ikhwah. Ini sampai perang, sampai membunuh. Apalagi kalau cuma apa? Salah-salah kata di grup ya misalnya. Atau misalkan ada ya perbuatan-perbuatan yang kurang berkenan. Jadi maafkan. Ya, semua kita ini masih bersaudara. Apa yang tidak halal bagi seorang muslim? An yahjura akhahu. Ya. Apa yahjur? Hajar.
Apa hajar? Bukan dihajar, bukan? Hah? Mendiamkan, ya. Meninggalkan, dianggap nggak ada. Ini sebenarnya simple tapi menyakitkan. Didiamkan sesama saudara muslim ini menyakitkan sekali. Yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Apa? Lebih dari 3 hari. Nanti hukumnya kita bahas ya. Fa yu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Yaltaqiyan fa yu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Mereka bertemu tapi saling berpaling. Ya. Ketemu sebentar tapi kayak enggak ada. Ya. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bis-salam. Dan yang paling baik, yang lebih baik di antara keduanya adalah orang yang memulai dengan salam. Ya, dari mana wadah insyaallah ya. Baik. Fawaidnya annahu yajibu 'ala al-muslimin an yaqumu bima yujibu al-mawaddah wal mahabbah. Tadi kan kita sebutkan di dalam hadis tidak halal untuk mendiamkan saudara yang muslim. Berarti kita harus melakukan apa yang menimbulkan, memunculkan mawaddah, memunculkan rasa cinta antar muslim, ya, rasa sayang, rasa peduli. Ya. Dengan apa salah satu caranya? Ifsya'us salam. Bahkan salam ini disebutkan dalam hadis tadi kan. Tips untuk menyelesaikan konflik tadi dengan apa? Dengan salam. Ya, berarti biar kita damai terus, tentram terus. Berarti apa? Memperbanyak salam. Ya. Ini di antara hadisnya apa? Wallahi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Terus afala ukhbirukum bi syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Ya, ini Nabi yang mengatakan salam nanti akan menimbulkan mahabbah. Dari mahabbah itu baru nanti tadkhuluna al-jannah. Karena la tadkhulul jannah hatta tahabbu tadi. Harus ada mahabbah dulu. Ya, maka salam ini masyaallah ya. Simple tapi fawaidnya, manfaatnya dunia dan akhirat. Nah, kemudian tadi disebutkan tahrim hujran fawqa 3, ya, tidak boleh mendiamkan, meninggalkan saudara kita ya lebih dari 3 hari. Dari 3 malam ya, disebutkan malam 3 malam. Nah, termasuk apa? Termasuk usat. Termasuk saudara-saudara kita yang katakanlah ahli maksiat. Selama dia akhuna, boleh enggak dihajar? Hukum asalnya jangan dihajar. Ya, tapi memang ada beberapa fi'ah ya dari manusia yang maslahatnya dihajar. Ya, maslahatnya dihajar untuk menyempitkan. Ya, ini tentu di zaman itu ya. Untuk menyempitkan hatinya, kemudian kembali lagi kepada jemaah. Tapi zaman sekarang udah ahlu maksiat, antum hajar nanti malah zaman sekarang sih gitu banyak ya kan. Mereka malah berkumpul dengan yang sesamanya. Jadi al-asal kalau bisa kita jangan tinggalkan. Ya, temani dengan baik, nasihati dengan baik ya. Karena al-hajr ini ya, Syekh menyebutkan dawa. Hajr ini kadang-kadang jadi obat. Tapi obat itu digunakan kapan? Kalau tahu dia bermanfaat. Ya. Orang yang baik itu lebih banyak kan. Iya. Zaman sekarang saya di zaman Nabi pernah menghajar sahabat, pernah. Ya, tapi benar-benar yang dihajar itu apa? Kesakitan. Mentalnya hancur sudah. Ingin kembali lagi kepada Nabi. Bahkan ketika dikembalikan itu, jadi kisahnya itu sampai terharu. Kisah yang haru. Ketika ada salah seorang sahabat dihajar oleh Nabi itu malah jadi kisah haru. Dihajar ingin sekali untuk kembali. Ya. Tapi itu tadi ya, kita lihat keadaan, ya, maslahat.
Kalau dia memang dawa tadi obatnya tidak pas untuk dihajar, jangan dihajar. Nah, Itu gimana Pak kalau didiamin malah semakin dimusuhi itu? Kita niat mau memperbaiki dia didiamin supaya dia baik, tapi justru malah dimusuhin. dijamin. Dia diamin dia. Oh, diamin. Nah, setelah 2 hari ditegur, tak membuang. Nah, Tapi justru malah bertambah kebencian. ya makanya jangan. Jadi ini di sini ya, hajar ini rukhsah. Hajar ini rukhsah. Jadi hajar ini bukan hal yang harus kita lakukan, tidak. Justru ini rukhsah. Hukum asalnya jangan hajar. Kenapa harus ada hajar? Kenapa harus ada hadis ini? Hadis ini menjelaskan rukhsahnya kita untuk hajar maksimal berapa hari? 3 hari. Kalau bisa rukhsahnya jangan diambil ini. Ini rukhsah. Kenapa 3 hari? Biasanya hari pertama apa? Kemarahan kita misalkan lagi berselisih, itu kemarahan kita puncak-puncaknya kalau ketemu orangnya bahaya gitu. Jadi kita jaga jarak dulu, biar adem dulu. Hari kedua dia baru mulai berpikir, ya kan. Hari ketiga, ya udahlah damai. Jadi hukum masalah begini. Ya, justru kalau bisa jangan dihajar. Jangan dihajar, wallahu ta'ala ala wa alam. Apalagi tadi udah jelas akibatnya, makin parah ya di sana. Ya. Memang ini berhubungan dengan manusia itu termasuk ujian keimanan. Ya. Termasuk orang-orang ya, di dalam satu riwayat tadi saya tidak hafal lafaznya. Orang yang bermuamalah dengan manusia, orang yang berkomunikasi dengan manusia, kemudian bersabar atas ujian-ujian itu, bersabar atas perangainya yang buruk itu lebih baik dibanding orang yang menjauhkan diri, jauh dari masyarakat, menyendiri di dalam goa dan tidak menerima perangai-perangai buruk tadi. Jadi sabar ini, ya inilah tabiat hayat kita aja. Manusia seperti itu. Nah, baik. Kemudian, ya, tadi kita sebutkan itu adalah rukhsah, ya. Jawaz hajrul muslim ini adalah rukhsah. Ya. Apa bahasanya amiyah itu apa? Yaz'al alaih. Ya, za'lan. La yukallimuhu wa la yusallimu alaih. Ini rukhsah saya. Maksimal 3 hari. La salam wala kalam. Nah, kemudian tadi di akhirnya annalladzi yabda'u bis-salam walau kana al-kabir 'ala as-saghir aw al-faqir 'ala al-ghani huwa khairun lil muttaqin. Ya, jadi orang yang memulai salam duluan, walaupun yang besar dulu ngalah gitu sama yang kecil, walaupun yang ghani salam duluan terhadap yang fakir, tetap yang lebih baik adalah yang mulai duluan. Ya, jadi tidak usah pakai dalil apa. Adab salam itu lisallim as-saghir 'ala al-kabir. Nah, itu kalau hukum umum aja ya. Itu harusnya yang kecil salam duluan. Ya. Tetap kalau nanti yang kabir dia salam duluan, itu lebih baik. Dia yang lebih baik, dia yang menang dalam pertarungan melawan egonya. Kalau salam yang jawab bisa gimana? Kalau kulihat kita yang sudah siap memulai duluan, ya, kita yang mulai open duluan. Tapi kalau dia tiba-tiba salam, aku jawab juga, jangan dibalas. Ya. Kemudian annal hajar yazulu bisalam. Ya, ini faedah yang terakhir, bahwasanya hajar itu ketika kita mendiam pada seseorang itu akan hilang dengan salam. Ini dulu apa sekarang? Kadang-kadang sekarang itu salam aja nggak cukup. Ya, kita kadang-kadang mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal dan tidak kita kenal. Ini beliau bahkan menyebutkan, ya, kadang-kadang salam nggak cukup, harus ditambah apa? Soal an halik, kaifa halik, ya kan? Sayyid dan lain sebagainya. Ini tambah-tambah seperti itu, yang menunjukkan keharmonisan. Percuma kalau cuma salam tapi ya diam lagi ya sama aja buruk. Nah, baik. Kemudian hadis yang saya kira hadis terakhir ya di dalam bab ini, silakan. An Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqah akhrajahu Bukhari. An Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu.
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin sadaqah. Selesai. Ya. Kullu ma'ruf, apa kullu ma'ruf? Setiap kebaikan. Ya, bertemu saudara kita dengan wajah berseri, ya. Memuji saudara kita, memberikan hadiah banyak maupun sedikit, memaafkan saudara kita, memberi nafkah siapa? Keluarga, ya. Semuanya ini adalah sedekah. Ya, berbuat baik kepada siapapun termasuk sedekah. Ya. Jadi ini hadis yang menunjukkan ta'addud subulul khair, ya, betapa banyaknya jalan menuju kebaikan. Ya. Para sahabat Nabi pernah ada yang sahabat fuqara, ya, fuqara muhajirin, pernah curhat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bagaimana orang-orang yang kaya dari sahabat kami salat, mereka juga salat, ya. Kami beribadah, mereka juga beribadah, tapi mereka bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Ya, jawabannya apa? Perlu tasbih, sedekah, tahlil juga sedekah. Ya, segala perbuatan-perbuatan baik tadi adalah sedekah. Maka di sini kita lihat bahwa sedekah itu ada berbagai macam. Ya. Dalam pembagian yang paling umum, sedekah itu terbagi menjadi sedekah 'am dan sedekah yang khas. Ya. Yang 'am apa? Segala amalan perbuatan baik tadi 'am. Kullu ma'rufin sedekah. Berarti di sini sedekah yang umum. Kemudian yang khas apa? Sedekah dengan harta. Ya, kadang-kadang sedekah disebutkan dalam dalil, maksudnya adalah sedekah dengan harta, bil mal. Ya, ini pembagian yang pertama. Pembagian yang kedua, ya, dari sisi kewajiban dan tidaknya. Ya, dari sisi kewajiban dan tidak ada berapa macam sedekah? Ada sedekah wajibah. Apa sedekah wajibah? Zakat. Yang wajib. Ya. Ada lagi yang wajib nggak sedekah? Ya. Nafkah kepada keluarga dan sebagainya, itu wajib juga. Tapi memang kalau diitlaqkan yang wajib biasanya zakat, ya. Kemudian sedekah yang mandubah diantaranya, ya, infak yang enggak wajib, ya, sedekah-sedekah yang lebih, ya, dan lain sebagainya. Kepada masjid, kepada fasilitas umum juga sedekah. Kemudian ada sedekah pembagian lagi, ada sedekah muta'addiyah. Ada sedekah lazimah. Apa bedanya? Antum tahu fi'il muta'addi, fi'il lazim? Salah. Kalau fi'il muta'addi itu, kalau fi'il lazimnya dakhala. Kalau fi'il muta'addinya adkhala. Apa bedanya? Tambahannya fungsinya apa? Memuatkan. Tadi kalau dakhala masuk sendiri. Tapi kalau adkhala memasukkan, ya kan? Jadi maksudnya sedekah muta'addi dan sedekah lazim ini apa? Sedekah lazim itu yang tidak berefek kepada orang lain, bukan untuk orang lain. Sedekahnya untuk diri sendiri. Contohnya zikir, tasbih, tahlil, ya, membaca Al-Quran. Ini sedekah yang tadi kullu ma'rufin sedekah, tapi untuk yang diri sendiri. Kullu tasbih sedekah, kullu sedekah dan sebagainya. Kemudian kalau muta'addiyah berarti ini yang bermanfaat, yang dia efeknya sampai ke orang lain, ya. Di antaranya dengan harta, dengan perbuatan baik dan lain sebagainya. Saya kira 3 hadis ini, ya, yang bisa kita bahas pada hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, sudah ada orang. Ada kodenya. Lain mau tuh ya. Kita mengadakan jasa pengiriman itu gimana Ustaz? Apa jasa pengiriman ya, saya ngaget ada teman-teman saya pengiriman dan ongkosnya itu lebih murah daripada STP atau bayar. Itu gimana? Dibolehkan atau kita akan menandingi bank yang resmi gitu? Oh, di sini? Ya di sini. Jasa pengiriman itu. Di sini tergantung akad orang beda-beda, ya, dengan kafilahnya. Kalau kafilah mengizinkan saya kira tidak ada masalah.
Tapi kalau kafilnya Tidak ada hubungan sama kafir, Ustaz. lah, kadang-kadang dia disewa waktunya. Kadang-kadang dia disewa waktunya, katakan antum itu 24 jam gitu dibayar, katakan. Jasa pengiriman uang. Indonesia. Jasa pengiriman uang gitu. Mulai kita off record aja ya. Nah. Baik, mungkin itu yang bisa dibahas untuk hari ini. Ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.